si Metal itu lagi makan bakso dia. Di daerah di situ kan banyak tukang dagang-dagangan tuh. Akhirnya makan bakso. Yaudah yuk, pulang. Nah, akhirnya kita pulang lah bertiga. Mundurlah saya ke belakang. Saya bilang sama teman saya, Tal, di depan ada orang, Tal. Mungkin mau nodong kali. Nah, ditimpuklah kena pala saya. Tuk. Wah, ini nggak bener ini, saya bilang gitu. Pas saya mau bangun diri begitu, jadi kayak ada kain terbang saat itu. Saya jalanin deketin, dan si Nenti itu semakin erat meluk saya gitu. Takut katanya. Dan si Metal itu di belakang saya, bah, ampun, kayak ada orang jatuh, benda jatuh dari atas. Suat, kubrak, serat, buk, sat. Gitu. Jadi di sininya, di matanya itu hitam. Dia senyum gitu loh. Senyum, tapi matanya melotot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Angga yang katanya mirip Jarod Serigala terakhir nih. Kali ini gue kedatangan narasumber yang punya pengalaman mistisnya. Biasanya orang kalau balik dari nonton hiburan pasti dapatnya rasa senang. Namun tidak dengan narasumber kita kali ini. Kita langsung sapa narasumber kita yang ada di sebelah gue nih. Halo Bang Andi. Oh, Angga. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanan dari Jakarta ke sini Bang? Wah, perjalanan dari Jakarta cukup ini ya, banyak hambatan, hujan sih karena dari Jakarta juga hujan. Gitu. Sama di sini juga dari tadi hujan sih Bang. Dan sebelumnya ini tadi kita udah ngobrol di belakang nih. Bang Andi punya pengalaman horor ya Bang? Iya. Tentang apa tuh Bang kalau boleh tahu, tentang poin-poinnya gitu? Ya, tentang waktu saya main di daerah Keranggan. Dan di sana saya mengalami suatu kejadian horor yang benar-benar nggak pernah saya lupain. Gitu. Tahan dulu Bang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Sebelum itu, buat sobat-sobat Bali Misteri, supaya kita tetap semangat buat konten-konten berikutnya, jangan lupa terus dukung channel Bali Misteri dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya, supaya kita terus semangat. Kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Kumis Kupas Misteri. Boleh diceritain dari awal Bang Andi tentang kisahnya? Kisah ini terjadi pada diri saya ini pada tahun 1989. Yang dimana saat itu saya baru memasuki sekolah menengah atas. Dan saya mempunyai teman yang tinggal di daerah Keranggan, Winanggung. Nah, kalau mungkin anak-anak Keranggan tahulah daerah Winanggung, sama Kalimanggis kecil. Nah, di situ awal ceritanya kawan saya ngajakin untuk nginap di rumah dia. Dia bilang, "Di, ntar nginap rumah gue ya," katanya. "Ada layar tancap nih," katanya. "Oh, masa layar tancap malam Jumat?" Iya, kalau di situ mah layar tancap mah malam apa aja gitu. Bisa malam Jumat, bisa malam Minggu, atau malam apa aja lah, tergantung orang yang punya acara pernikahan. Nah, setelah pulang sekolah, saya langsung bareng sama dia untuk pulang ke daerah Keranggan. Nah, kita siap-siap di sana mau jalan ke tempat tontonan saat itu. Awalnya saya jalan bertiga. Saya, teman saya, sama kakaknya, namanya Yongki. Teman saya tuh di situ panggilannya Metal. Kita jalan bertiga deh tuh. Waktu di perjalanan saya udah digangguin sama ada sosok pocong saat itu. Karena di situ sudah terbiasa dengan sosok-sosok seperti itu, mereka cuma bilang, "Tuh, di pohon ada pocong tuh." "Oh iya, pocong tuh ya? Iya, udah yuk, jalan-jalan."
jalan kita. Sampailah saya di tontonan. Itu awalnya udah diganggu dengan pocong. Sampai di tempat hiburan tonton layar tancap itu, kita misah. Teman saya metal ke sana, si Yongki ke sana, dan saya ke sini. Bisa lah kita untuk mencari, dulu kan yang namanya masih ABG ya, cari cewek-cewek lah, cewek-cewek daerah situ. Dapatlah saya cewek di situ. Nah, yang notabene-nya tetangganya teman saya nih si metal. Lagi ngobrol, minta pulang dia. Cewek itu namanya Nenti. Nenti minta pulang. Pulang yuk katanya. Waduh, ini jam berapa katanya. Udah pulang aja, anterin Nenti katanya. Saya mikir nih, kalau saya anterin si Nenti, nanti saya balik lagi ke tontonan nih jauh. Sendirian juga gitu. Dan rumah Nenti sama rumah teman saya metal ini berjarak hampir 300 meter lah. Akhirnya saya bingung nih, gimana cara nganterin si Nenti ya. Saya carilah teman saya nih, si metal. Ternyata si metal itu lagi makan bakso dia. Di daerah di situ kan banyak tukang dagangan tuh. Akhirnya makan bakso. Saya bilang, "Tal, pulang yuk." "Wah, ngapain pulang?" katanya. "Malam nih," katanya. "Ntar aja, selesai layar tancap aja," katanya. "Oh, boleh," saya bilang. "Tapi Tal, gue mau balik," katanya. "Sama Nenti." "Oh, Nenti mau pulang?" "Iya." "Yaudah yuk, pulang." Nah, akhirnya kita pulanglah bertiga. Kita pulang bertiga. Di situ saya ngelewatin rumah perumahan Keranggan baru tuh, yang kalau sekarang itu di depan Cibubur Indah, kan di depannya tuh ada perumahan Keranggan baru itu waktu itu masih dibangun. Itu masih kasih batu bata setinggi ini nih. Tapi jalanannya sudah ada. Tapi pembangunannya masih setinggi inilah, batu bata. Semua perumahan itu seluas itu masih pada baru dibangun. Pondasi lah ibaratnya. Pondasi lah, ya. Jadi saya jalan duluan. Katanya, "Di, gua sama Nenti. Terus nanti gantian. Gua dulu, baru lu." Ya udah dah. Saya jalan duluan nih. Si Nenti belakangan sama si metal. Saya lihat di depan itu ada orang duduk, diri di tiang listrik. Saya liatin aja. Wah, ada orang tuh. Ngapain ya malam-malam itu, posisinya jam 1-an lah. Ya, jam 1-an. Saya pikir itu orang itu mau jahat sama kita. Karena kita masih kelas 1 SMA kan, saat itu masih kecil lah, kita baru lulus SMP. Mundurlah saya ke belakang. Saya bilang sama teman saya, "Tal, di depan ada orang, Tal. Mungkin mau nodong kali." Pas dilihat sama teman saya, "Mana? Itu tiang listrik. Mana, lu lihatnya nggak ada." Saya lihat udah nggak ada. Waduh, mana tuh ya? "Tadi ada, Tal, orang di sini diri," katanya. "Udah, lu halusinasi aja lu," katanya. Ya udah, lu jalan. Saya jalan. Terus saya lewatin itu tiang listrik. Saya ingat anak kecil larian 2, nggak pakai baju, tapi pakai celana, anak pendek. Saya latiin aja. Tuh anak siapa tuh malam-malam di tengah proyek perumahan itu. Saya pikir mungkin anaknya kuli-kuli bangunan ya. Saya jadi merinding nih. Aduh. Saya latiin, saya panggil lagi teman saya, "Tal. Tuh anak siapa, Tal? 2 orang. Mana?" "Itu." "Oh, gila lu malam-malam gini anak kecil main." Itu masuk tuh. Jadi dia lari-larian tuh anak kecil, kayak bermain gitu. Tapi laki sama laki. Mungkin tuyul kali ya. Tapi kalau tuyul itu kan kecil. Ini kayak umur-umuran SD kelas 2, kelas 3 lah. Tapi larian mereka tuh di situ tuh. Wah, lu kayak
diganggu lu. Yaudah lu sama Nenti sini, gue jalan duluan. Akhirnya Metal jalan duluan, ini saya berdua sama Nenti di belakang. Jalan. Dia bilang begini, Di, kita istirahat dulu yuk. Itu ada warung katanya. Kan di sana tuh warung gelap. Jadi di sana belum masuk listrik. Jadi untuk penerangannya mereka tuh pakai botol-botol pilok, botol kerating deng yang diisi minyak tanah ditaruh di depan rumahnya gitu. iya. Jadi belum ada listrik saat itu di situ. Jalanan juga. Lentera-lentera gitu mungkin ya? Iya, jadi kayak botol pilok lah. Iya. Buat cahaya juga nggak terlalu terang lah. Sekitar situ-situ aja. Situ-situ aja tuh. Mampirlah saya di warung. Ya mungkin itu ada niat yang nggak benar nih si Metal nih. Di, gue masuk dulu sama Nenti. Nanti lu di depan aja dulu jagain. Oh boleh. Jadi saya di luar warung. Jadi Metal masuk sama Nenti itu di dalam warung. Saya tungguin sambil duduk aja. Dan saya ditimpuk di situ. Ditimpuk. Letuk. Tuk. Saya lihat ke atas kan. Wah, ada yang nimpuk nih, saya bilang. Siapa ya? Bodoh amat ah. Timpuk lagi. Tuk, kena kaki saya. Waduh, siapa ya? Itu saya udah mulai panik itu, karena di situ suasana emang gelap dan cuman cahaya bulan doang di situ saat itu. Jadi itu batu atau apa itu, Bang? Batu. Itu kecil. Oke. Gitu. Saya sampai ngeliatin ke atas kan. Tapi saya cuek aja di situ kan. Mungkin buah kali ya. Buah jatuh dari dimakan sama codot kali dari atas ke bawah gitu. Akhirnya saya duduk lagi. Nah, ditimpuk lah kena kepala saya. Tuk. Wah, ini nggak bener ini, saya bilang gitu. Pas saya mau bangun diri begitu, jadi kayak ada kain terbang. Apa tuh ya? Burung nggak mungkin. Kalau kain, kain siapa gitu yang terbang. Saya masuklah ke dalam. Tal. Nah, Fendi, ada orang terbang, saya gitu. Maksud lu, ini ada kain terbang-terbang. Lu mah dari tadi lu, halusinasi aja lu. Nah, denger nih, si Metal. Iya, gila. Apaan tuh, Gil? Ya nggak tahu. Cabut. Cabutlah kita dari situ. Waduh, cabut. Jalan kita bertiga itu masih gelap saat itu. Jalan. Dan saya ada rokok sebatang. Saya pengen hisap rokok sebatang itu. Karena saya nggak ada korek, ada salah satu rumah yang di depannya ada lampu itu tuh, lampu sentir itu. Jadi Metal sama Nenti jalan duluan nih. Wah, tuh ada lampu tuh, saya nyalain rokok dulu. Waktu saya nyalain rokok, nggak tahu di samping saya ini ada yang niup. Astagfirullahaladzim. Saya nengok, nggak ada orang kan. Wah, panik saya mulai tuh. Itu bener-bener tuh ada yang niup. Gitu. Ditiup sampai mati itu. Apinya mati. Wah, panik saya tuh, mulai saya keluar. Saya lihat kan gelap. Jarak pandang itu mungkin ya 4 meter 5 meter lah, udah nggak kelihatan lagi sana. Tal katanya. Wah, saya jalan kan licin kan jalanannya. Waktu itu tanah habis hujan. Nah, terus si Metal itu balik lagi ke saya nih, berdua menenti. Balik lagi. Tal, gua ada yang niup, Tal. Di situ lagi pengen nyalain rokok. Cabut. Kenapa, Tal? Cabut. Ya, ayo balik lagi ya ke tontonan katanya. Ada apa nanti katanya?
Itu di depan Jadi saya lihat di depan itu kayak ada. Jadi itu kan kita ngelewatin mau ke pohon karet ya. Mungkin orang-orang dulu tahulah pohon karet itu daerah situ banyak sekali gitu loh, pohon-pohon kayak gitu. Saya ngeliatin di belakang pohon itu seperti nyala, mati, nyala, mati gitu. Seperti orang mainin patromak gitu. Saya liatin aja. Itu apaan ya katanya. Udah deh, cabut katanya. Kalau kata orang sini kalau ngeliat begitu, cabut, hindari gitu. Jangan coba-coba kita untuk terabas gitu. Ah, gila loh, mau balik lagi ke tontonan jauh. Karena jarak rumah Nenti itu udah nggak jauh. Paling ya sekitar 200 meter lagi lah. Bentar lagi lah. Bentar lagi, maksud saya lebih baik terabas aja udah. Iya. Nanti kalau kita balik lagi ke tontonan, Lebih jauh lagi. jalan lagi 3 kilo lagi. Saya terabas, udah gini aja, Nenti, ayo ikut AA katanya. Jangan katanya. Kata ibu saya jangan lewatin kalau gitu. Udah sama AA katanya. Jadi Nenti itu saya tarik dan teman saya si metal itu di belakang saya. Mbah, jangan ganggu saya mbah. Bah, saya bilang, Tal, lu diem Tal, jangan ngomong gini Tal, gue panik nih katanya. Jadi saya ngeliatin tuh pohon itu nyala, mati, nyala lagi. Itu apa ya? Penasaran saya bilang. Saya jalanin deketin, dan si Nenti itu semakin erat meluk saya gitu. Takut katanya. Dan si metal itu di belakang saya, bah, ampun, Tal, jangan ngomong gitu, Tal, gue panik, Tal, udah Tal jalan, Gel, lu parah, Gel, Pak Andi, lu parah, Andi, katanya. Setelah dekat pohon itu, kayak ada orang jatuh, benda jatuh dari atas, surat, kurak, serat, sat, gitu. Si metal lari, si Nenti itu langsung jongkok dia, dan waktu jongkok itu kan saya nengok begitu kan. Jadi itu ada sosok perempuan, dibilang rambutnya panjang, acak-acakan. Jadi di sininya, di matanya itu hitam. Dia senyum gitu loh, senyum, tapi matanya melotot. Dan saya di situ ingin ngucapin baca-baca Al-Quran ya kan. Saya cuma bisa ngomong maksudnya mau Bismillahirrahmanirrahim gitu, mau baca ayat kursi gitu saya kan. Itu sekitar hampir 5 atau 7 detik lah gitu. Jadi kaki saya lemes, kagak bisa bergerak. Si Nenti nunduk, metal lari. Saya yang ngeliatin sendirian aja. Jadi dia goyang-goyang gini. Akhirnya metal balik lagi ke saya, langsung narik baju saya, kabur. Akhirnya kita kabur bertiga-tigaan itu. Dia langsung melesat ke atas mungkin ya, dia terbang, jadi ngejar kita. Itu kita lari itu udah untang-panting di situ. Saya cuma dengar suara kain terbang seperti yang di warung tadi. Jadi nempel-nempel ke tembok dia ngejar saya. Sampailah di rumah Nenti di situ. Sampai di rumah Nenti, ngintip lagi nih saya kalau ingat ini asli ya. Itu kejadian itu emang membuat pengalaman mistis saya itu nggak pernah saya lupain itu. Dulu rumah masih panggung-panggung kalau di Keranggan itu. Kalau ada di Kalimanggis itu masih panggung rumahnya itu. Jadi nanti saya masukin ke dalam rumah, gedor, ibu, udah masuk ke dalam rumah ditutup. Jadi saya duduk di depan rumah dia tuh, saya sila. Teman saya metal ini, palanya di kaki saya, gue takut katanya. Sama Tal, gue juga takut Tal. Tapi kalau saya
pikiran saya nih, kalau kita keluar lagi untuk ke rumah si metal ini kan jaraknya masih 300 meter. Takutnya kita dikejar lagi sama dia kan. Daripada kita keluar, kemudian kita di teras rumahnya Nenti gitu. Jadi si metal udah nak takutan gitu. Saya juga agak nunduk, bebacaan lah jadi situ. Lewatlah dia nih, dari samping sini. Itu saya lihat jelas banget itu. Mau ngomong bismillah lagi saya itu nggak bisa. Depan saya nih, set, berhenti. Jalan lagi, set, ke sini, ke belakang. Dan di belakang rumah Nenti itu semua piring dipecah-pecahin. Prang, kayak ada tumpukan kayu-kayu itu dibanting-banting lah. Gubrak gitu. Pokoknya berisik lah di belakang ini. Si metal tuh semakin ketakutan. Ya, gue takut katanya. Waduh, saya mau lari. Takutnya nanti dia kejar lagi. Wah, saya bebacaan loh. Itu panik itu kita. Berdua panik banget. Jadi mereka tuh ternyata sosok itu ngincer kita. Mungkin karena ini si Nenti ini cucunya nih atau apanya kita jahilin atau mungkin kita ya kalau bahasa anak-anak dulu dipegang-pegang lah kayak gitu. Mungkin dia marah gitu, mungkin dari uyutnya atau mungkin dari kumpinya gitu. Dan asli itu mencekam. Dan yang saya bingung tuh kenapa di keluarga Nenti itu nggak ada yang bangun gitu. Itu lama itu sekitar hampir 5 menitan itu. Dan dia ketawa itu dia. Kiki. Wah, pokoknya dia ketawa hebat. Di situ kita makin down berdua ini. Emang dia mungkin ngincar kita saat itu. Saat kita lagi ketakutan seperti itu, kita kedengeran ada sayup-sayup. Orang pada bercanda nih. Wah, lagi ngobrol sayup-sayup. Saya dengar aja. Wah, kayaknya ada orang pulang nonton juga nih. Ya. Ada yang pulang nonton lagi katanya. Mana ya? Nih. Tolong. Kita tolong-tolongan di situ. Woi, saha katanya. Gue nih. Jadi metal itu panggilan waktu anak sekolah, panggilan sekolah saya. Kalau di situ dia panggilannya Iko. Namanya kan Muhammad, panggilannya Iko. Gue nih Iko katanya. Kang Iko, aya naon? Datanglah berlima mereka. Datang larian mereka nyamperin kita kan, karena kita minta tolong gitu. Nah di antara mereka itu ternyata ada abang si metal, si Yongki ini Kiong gitu. Kita manggilnya Kiong, Yongki lah gitu. Weh, ngapain lu? Belum masih nanti gitu. Weh, Yong. Wah, ayo cabutan. Keluarlah kita dari situ. Karena ada berlima, saya berdua, jadi 7 orang nih. Jalanlah kita terus. Udah mana lu? Oh ini, mau nonton juga. Iya lu kemana lu? Gue cariin tadi lu, tetap pulang duluan lu berdua lu katanya. Udah balik. Di lu kenapa lu? Pucat banget muka lu. Enggak katanya. Udah yuk pulang. Pulanglah kita tuh bertujuh. Kita berusaha untuk melupain kejadian tadi kan. Kita ketawa-tawa gitu. Kalau si metal sih diem aja dia tuh. Dia diem aja metal. Kita ketawa. Saya ikut berbaur lah sama mereka ketawa-tawa. Sampailah kita di persimpangan. Nah, yang 4 orang ini ke kanan. Dan bertiga saya metal sama si Yongki ini ke kiri. Ayo, ya udah ya besok ya kata gitu udah ya, kita untuk sapa-sapaan lah ya kan, dia ke kanan saya ke kiri. Kata Yongki gini, tadu. Kenapa Yong? Lu tadi ngapain lu katanya? Enggak mau ngapain katanya. Enggak, lu tadi ngapain lu? Kok lu ngapain tadi? Enggak, orang ngapa-ngapain kok. Lu digangguin ya katanya. Waduh, kok lu tahu Yong? Ini orangnya ada di atas kepala kita gitu. Jadi dia ngambang dia tuh.
ngeliatin kita lagi tiga-tigaan gitu kan. Udah gini aja Yong, kita kan sama-sama laki nih, lu mau kemana lu nih? Udah kita lari bertiga. Gua sampai jatuh puntang panting kita. Gua lari bertiga-tigaan kita sampailah di rumah metal ini saya. Sampai di rumah metal, dado, bu, ibu, dado. Masuklah dibukain sama. Pada ngapain sih, berisik banget sih gitu. Kita langsung terobos masuk, langsung lari ke kamar. Baru itu dengan pakaian kotor kita loh, kita langsung kamar. Pas tidur kita. Saking takutnya ya. Waduh, kita nggak nyuci kaki dulu apa, langsung tiga-tigaan gitu. Kira-kira berselang berapa menit gitu ya, ibunya nyamperin kita. Tok. Iko, tok. Tata bukain nyokap dah. Iya kenapa? Ngapain tadi di jalan? Kata. Enggak ngapa-ngapain. Andi, tadi ngapain? Kata. Enggak bu, nggak ngapa-ngapain. Yongki. Oh, Yongki lagi nih berdua nih kata situ. Jadi kita main sasaran di situ. Enggak, tadi ngapain? Ayo, minta maaf katanya. Minta maaf kenapa bu? Tuh di depan tuh. Oh. Apa nyariin kamu tuh berdua. Waduh bu, jangan deh bu. Sana minta maaf. Andi, ayo minta maaf. Yongki minta maaf. Kita bertiga tuh nggak berani keluar. Aduh bu, jangan deh bu, jangan. Ibu aja deh ngomong sana. Akhirnya ditutup lagi pintunya. Keluarlah ibunya. Ngobrol apa gitu sama dia. Ngobrol ibunya si Yongki ini. Metal ini. Oh, ngobrol sama itu sosok. Jadi itu sosok ngikutin sampai rumah? Sampai depan rumah. Ngobrol-ngobrol minta maaf apa, ibunya ngobrol ini. Akhirnya ibunya masuk lagi ke dalam. Ayo jujur sama ibu, tadi ngapain di jalan katanya. Iya bu, tadi habis nganterin Nenti katanya. Terus Andi tuh bu, oh gue bilang lu, Iko bu katanya. Udah jangan salah-salahan berdua katanya. Besok datang ke rumah Nenti katanya. Minta maaf sama orang tua Nenti. Iya bu, besok saya datang bu ke rumah orang tua Nenti katanya. Itu tadi tuh leluhurnya Nenti tuh. Untung kalian aja nggak dapat sama dia. Kalau kalian dapat sama dia, dibawa kalian ke dunianya dia. Ya bu, ya akhirnya besok saya datang ke rumah Nenti minta maaf gitu. Nah itu tadi sobat-sobat Bali Misteri, cerita dari Bang Andi tentang pengalamannya dia di tahun 1989. Dan kali ini gue mau nanya-nanya nih tentang sosok perempuan tadi yang menghantui Bang Andi. Kalau boleh tahu nih Bang Andi, sosok yang ngejar ini siapanya Nenti ya kalau boleh tahu? Akhirnya saya jadi tahu tuh. Akhirnya saya jadi tahu kalau itu sosok dari Kumpinya. Kumpi itu ibunya nenek apa neneknya nenek ya? Uyut lah, Uyut ya. Uyut. Apa di atasnya Uyut? Di atasnya Uyut. Neneknya nenek gitu. Cicit gitu. Jadi memang Kumpinya Nenti itu adalah orang pintar atau bisa dikatakan dukun di daerah itu pada zaman dulu ya. Masih mungkin zaman 89 aja suasana daerahnya seperti itu. Kita ngebayangin kalau itu neneknya lagi, itu mungkin masih rumah juga mungkin baru 1 apa 2 kali gitu. Dan yang saya mau tanyain lagi nih tentang besokannya nih pas minta maaf ke rumah Nenti, apa yang disampaikan sama keluarga Nenti tentang permintaan maaf Bang Andi nih? Ya pertama kaget aja ibunya gitu. Kayak naon? Ya ini mau minta maaf. Kenapa katanya? Ya kita sih nggak menceritakan tentang kita dikejar sama sosok itu ya. Dan Nenti juga nggak tahu kalau itu adalah kumpinya dia gitu loh. Mungkin Nenti udah cerita kali kalau semalam dikejar sama kuntilanak gitu. Oh, bilangnya kuntilanak doang gitu. Jadi emang sosoknya itu ya perempuan aja, muda apa gimana itu? Serem ya apa cantik? Ya hancur sih.
mukanya hancur, berantakan, cuman matanya itu kelihatan hitam di sisi ininya, dan dia posisinya melotot. Dan tapi yang bingungnya senyum dia itu. Kalau saya lihat sih dia menandakan marah sama kita kayaknya. Nah, segitu aja cerita dari Bang Andi. Dan buat kalian sobat-sobat Bali Misteri yang ingin jadi narasumber, bisa langsung kontak nomor di bawah ini nih. Yang sudah tertera ya, langsung aja. Dan gue Angga dari Bali Misteri, dan Saya Andi Bogel dari Suara Misteri. izin pamit.